Ya, bahkan kata salah satu riwayat kitab Syiah, ya, iblis itu lebih ringan di nerakanya daripada Abu Bakar dan Umar. Yang paling berat itu Umar. Sampai Di atasnya segitu. Abu Bakar, nomor 3 iblis. Gak akan bisa jadi orang waras kalau dia persyaratkan harus mutawatir dengan jumlah tertentu baru dia akan percaya. Wallahi gak akan jadi orang waras dia. Sekarang ini juga lagi rame nih, ada beberapa tokoh-tokoh yang mengatakan, oh enggak, Al-Qurannya Syiah itu sama, kalau kita pergi ke Iran itu mushaf yang mereka pakai sama dengan mushaf kita. Anda tidak akan bisa percaya orang yang ideologinya itu 90% menghalalkan kedustaan. Dari ulama. Jangan pernah diskusi sama orang Syiah sebelum mereka menjelaskan apa rujukan Anda. Kenapa? Mereka ini pembohong. Dan dia mengatakan bahwa kami punya mushaf Fatimah, Ya. yang tebalnya 3 kali lipat mushafnya kalian Ahlus Sunnah, dan tidak ada satupun hurufnya yang sama dengan hurufnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali lagi di Bisa Apa, bincang santai akidah dan pemikiran agama. Bisa apa biar hidup tak lagi hampa. Kali ini di episode yang sangat spesial, kita menghadirkan narasumber yang sangat spesial, yaitu Al-Ustadz Al-Fadhil Dr. Sufyan Baswedan. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum Ustaz? Alhamdulillah bkhair. Nahmadullah wa nashkuruh. Hayyakumullah. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga? Semoga sehat-sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak. Pertama-tama kami ucapkan jazakumullah khairan atas waktu yang telah diluangkan buat kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi pemberat catatan kebaikan bagi antum dan bagi kita semua. Amin amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita akan berbincang sebuah tema yang saya rasa cukup urgen dan penting, apalagi di era media sosial, yaitu kaitannya dengan at-tashkik fi ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Ya, ada semacam gerakan-gerakan yang berupaya untuk menanamkan keraguan bagi kaum muslimin tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung mulai aja dengan pertanyaan yang pertama, mungkin bisa kita mengulik bersama Ustadz, yaitu kaitannya dengan kodifikasi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah syubhat yang saya baca bahwa kodifikasi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datangnya belakangan beberapa abad setelah era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga otomatis ada semacam keraguan mengenai keautentikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut syubhat ini atau klaim ini bahwa di zaman beliau itu tidak ada kodifikasi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti belakangan baru datang, sehingga ini perlu dipertanyakan ini mengenai validitas daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana Al-Ustaz menanggapi syubhat atau klaim seperti ini? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, dasar klaim ini itu tidak pernah ada buktinya. Bahkan kita menemukan yang sebaliknya. Justru sebaliknya? Justru sejak zaman Nabi itu sudah mulai ada pencatatan hadis. Oh. Nah, jadi ketika mereka mengklaim itu baru ditulis, baru dibukukan 1 atau 2 abad sepeninggalnya Rasulullah SAW. Pertama, secara metodologi ilmiah, setiap klaim yang tidak terbukti itu tidak perlu kita dengar, tidak perlu kita tanggapi. Ya, justru mereka yang mengklaim itu harus membuktikan terlebih dahulu adanya apa yang mereka klaim. Dan sebaliknya, justru yang kita temukan sudah banyak sahabat-sahabat yang menulis sejak zaman Nabi SAW. Oh, justru sudah banyak yang menulis? Sudah banyak. Salah satunya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, dasarnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan ma min ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akthar haditsan minni illa ma kana min Abdullah bin Amr bin Al-As fa innahu kana yaktub wa la aktub. Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak meriwayatkan hadis daripada aku.
kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa? Dijelaskan oleh Abu Hurairah, karena dia itu mencatat. Sedangkan aku tidak mencatat. Aku hanya mengandalkan hafalan. Ini bukti bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As itu mencatat sejak masa Nabi SAW. Kemudian Abdullah ini mencatat bukan 1-2 hadis, sekumpulan hadis. Disebut dalam literasi sejarah pengkodifikasian hadis itu sebagai Sahifah Abdullah bin Amr bin Al-As. As-Sahifah As-Sadiqah. Kumpulan hadis-hadisnya Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Selain beliau ada siapa? Ada juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh, Masya Allah. Nah, dalam Sahih Bukhari juga dari sahabat namanya Abu Juhaifah. Beliau pernah bertanya kepada Ali, Akana ma'aka kitabun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwal Quran? Apakah engkau sempat menulis sesuatu dari Rasulullah selain Al-Quran? Ya, karena kan Al-Quran termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Betul. Di samping hadis. Kata beliau, aku tidak menulis sesuatu dari Rasulullah SAW selain Al-Quran dan selain yang ada dalam lembar ini. Sambil beliau menunjukkan lembaran. Ditanya, apa hadis Nabi yang tertulis dalam lembaran itu? Qala al-aql. Al-aql itu artinya adalah aturan-aturan tentang tebusan bagi orang yang melakukan tindak pidana, melukai seseorang, mencolok mata sesama muslim, memotong telinganya dan seterusnya, itu bagaimana dia harus menebusnya dengan bayaran berapa. Itu namanya al-aql atau ad-diyah. Yang kedua adalah fikakul asir, aturan seputar pembebasan tawanan dari tangan musuh. Dan yang ketiga adalah wa alla yuqtala muslimun bikafir. Tidak boleh seorang muslim dibunuh, diqisas karena dia membunuh seorang kafir. Jadi beliau mengakui bahwasanya beliau mencatat 3 hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Sa'ad ibn Ubadah Al-Ansari. Masya Allah. Dan sahabat-sahabat yang lain, bahkan ada seorang peneliti yang sudah cukup lama sekali mengadakan penelitian, lebih dari 70 tahun yang lalu. Beliau namanya adalah Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullah. Dr. Mustafa As-Sibai. Dalam kitab beliau Makanatus Sunnah fit Tashri' al-Islami. Itu disertasi doktoral ya. Beliau mengumpulkan bukti-bukti sejarah yang jika dikumpulkan ada sekitar 70-an sahabat. Oh, Masya Allah, banyak Ustaz. Banyak sekali. Ya. Dengan jumlah hadis yang bervariasi yang mereka catat. Itu dari segi bukti sejarah yang sebalik dari sebaliknya mereka. Justru bertentangan dengan fakta ya. Kemudian kalau kita tanya para sahabat yang mereka adalah generasi yang kebanyakan ya itu ummi, tidak bertumpu pada tulisan. Jadi tidak ada alasan yang kuat untuk membukukan hadis-hadis Nabi di masa mereka. Buat apa? Toh kebanyakan mereka tidak mengandalkan tulisan untuk mengingat-ingat sesuatu. Karena udah aslinya udah hafal gitu. Mereka bangsa penghafal, bukan bangsa pembaca. Makanya kan kita tahu persis lah ayat pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana Nabi ketika disuruh membaca, beliau bilang, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa baca. Kemudian di ayat yang lain, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus kepada bangsa yang ummi, yang buta huruf, seorang rasul yang juga ummi. Buat apa ada tulisan-tulisan ketika mereka sendiri tidak bisa membaca? Ini adalah tuntutan yang tidak logis, tidak realistis di masa itu. Kemudian yang ketiga, secara logika, ketika dikatakan hadis itu baru ditulis 200 tahun setelah Nabi wafat, anggaplah itu klaim mereka seperti itu. Kita tanya, ketika dia bisa ditulis 200 tahun, itu menunjukkan bahwa dia sudah ada sebelumnya. Bukan menunjukkan bahwa dia baru ada setelah ditulis. Kan tidak logis. Antum ingin menulis sesuatu, itu kan paling tidak antum sudah tahu apa yang antum akan tulis kan. Bukan mengarang dari awal. Bukan
narasi itu baru ada ketika ditulis. Dia harus ada dulu, entah itu dalam hafalan atau dalam hayalan. Iya. Ya, baru itu bisa ditulis. Ya. Jadi nggak bisa dibalik pola pikirnya. Kalau nggak ditulis tidak ada, salah. Ada itu karena diakui keberadaannya. Terlepas dia ditulis ataukah tidak ditulis. Sekarang anak tanya antum jalan di jalan raya, ada aturan nggak? Ada. Apakah semua tertulis? Enggak. Apakah ada aturan tertulis yang menyebutkan tidak boleh mengendarai kendaraan di jalur yang kanan di Indonesia? Nggak ada kan? Enggak tertulis ya. Nggak tertulis, tapi aturan itu ada kan? Ada dan udah pada tahu semua lah. orang tahu itu ada, tanpa harus ditulis. Iya. Nah, jadi itu logika yang salah kaprah. Ketika mengharuskan ditulis baru diakui keberadaannya. Salah secara logika. Iya. Berarti justru orang yang mengklaim seperti ini dituntut balik untuk membuktikan klaim tersebut ya. Iya. Walaupun kita nggak harus menjawab, cuman kita jawab karena ada banyak sekali kesalahan dalam berpikir. Pertama dari logika sudah salah. Ya, betul. Kemudian fakta sejarah bertentangan. Dan contoh-contoh yang tadi saya sebutkan jelas sekali kan, tidak harus ditulis baru diakui keberadaannya. Baik. Masya Allah, menarik sekali Ustaz. Kembali ke masih ada hubungannya dengan pertanyaan ini, yaitu objeknya adalah Sahih Bukhari dan Muslim atau Imam Bukhari dan Muslim. Belakangan ini ada seorang ustadz yang cukup ramai nih videonya ditonton. Tampaknya setelah saya tonton itu sangat jelas sekali kalau dia meragukan, walaupun disebutkan cuma satu hadis di situ, dia mengatakan bahwa ya tidak semuanya di dalam Sahih Bukhari itu sahih. Bahkan ada beberapa riwayat-riwayat juga yang tidak sahih dalam Sahih Bukhari. Nah, kira-kira gimana menanggapi klaim seperti itu? Ya, ini sama dengan yang sebelumnya ya. Dia wajib menyebutkan. Kalau dia yakin ada yang tidak sahih, tolong sebutkan. Karena sekedar mengklaim secara global itu tidak perlu jadi ustadz. Orang gila pun bisa. Ya. Apa susahnya kita sekedar mengklaim, kan nggak perlu harus memiliki bukti ilmiah. Mengklaim kok. Satu. Yang kedua, ketika dia sebutkan, saya tidak tahu ya, contohnya apa kan tidak disebutkan di situ. Sebenarnya dia sebutkan saat, cuma anak juga udah lupa seperti apa ininya. Tapi memang tidak perlu diingat-ingat kan itu batil. Jadi anggap aja itu sampah lah ya. Sebagaimana orangnya juga sampahnya kaum muslimin ya. Kaum muslimin dari zaman Al-Bukhari, Muslim, dan berabad-abad kemudian yang itu masa-masa yang dilalui oleh orang-orang yang cemerlang akalnya. Kejeniusan mereka itu sudah teruji, terbukti, diakui. Gak ada yang mempermasalahkan. Artinya sepanjang zaman itu gak ada yang mempermasalahkan. Mereka semua error akalnya dan dia tok yang benar. Iya benar. Jadi kita ini mesti realistis gitu. Jadi saya akan ajarkan kepada pemirsa semua, bagaimana kita ini harus berpikir kritis. Apakah setiap klaim itu harus kita dengar? Ini salah kaprah, metodologi yang salah kaprah. Coba bayangkan, kita nggak usah bicara hadis lah, karena ilmu syar'i adalah ilmu yang paling sering terdolimi. Walaupun dia tidak akan pernah kalah, dia didolimi oleh seluruh dunia pun tetap dia akan berjaya. Tetap ini ilmu akan cemerlang, akan menjulang tinggi. Coba kalau ada petani, tanpa merendahkan petani ya, mengeritik seorang dokter spesialis ketika menjelaskan tentang suatu masalah kesehatan di fak yang merupakan spesialisasinya si dokter. Dokternya diakui di seluruh dunia, kepakarannya diakui, kredibilitas dia juga diakui. Tiba-tiba ada petani bilang dokter itu salah. Maka alasan logis mana yang membenarkan kita untuk percaya kepada orang yang tidak dikenal kredibilitasnya sama sekali? Anda ini siapa? Ini siapa? Look who's talking, bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diklaim itu seringkali karena ketidakfahaman dia tentang yang digaransi oleh Al-Imam Al-Bukhari itu hadis yang mana. Banyak orang tidak bisa membedakan antara
yang diklaim sebagai sahih dan itu ada dalam Sahihul Bukhari dan yang selain itu. Al-Bukhari ketika menulis, tahu nggak apa judul aslinya beliau? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar ketika mensyarah Sahihul Bukhari dalam muqaddimahnya yang bernama Hadiyus Sari fi Muqaddimati Fathil Bari. Jilid pertama dari Fathul Bari itu adalah hasil risetnya Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah setelah beliau membaca Sahihul Bukhari 13 kali. Masya Allah. Dan saya bisa garansi yang mengkritik itu sekalipun tidak pernah tamat baca Sahih Bukhari. Oh iya gitu saat ya. Nah, saya bisa garansi. Ya, dia mungkin suruh mencari, tolong carikan hadis ini dalam Sahih. Dia akan bingung bagaimana cara mencarinya. Ya. Jadi buat apa kita harus capek-capek memikirkan syubhat orang-orang seperti ini? Kita yang nggak ilmiah nih kalau kayak begini. Tapi nggak apa-apa lah. Karena ini juga bukan dia yang pertama dan bukan dia yang terakhir. Dia hanya membebek orientalis-orientalis yang ada sebelumnya. Kita akan jawab dengan sangat mudah sekali. Al-Imam Al-Bukhari hanya menggaransi hadis-hadis yang sanadnya bersambung. Maksudnya gimana tuh, Ustaz? Gini, dari nama judul kitab yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, Al-Jami', Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. 7 kata. Jadi nama asli dari Sahih Al-Bukhari adalah Al-Jami'. Artinya apa Al-Jami' ini? Sebuah kitab yang cakupan kontennya itu macam-macam. Ada yang bahas akidah, ada yang bahas ahkam, ada yang bahas muamalah, ada yang bahas adab, ada yang bahas tentang zuhud. Itu namanya Al-Jami'. Al-Musnad, kata kedua. Apa artinya? Ay al-muttasil isnaduhu. Karena istilah musnad itu istilah yang memiliki makna salah satunya adalah al-muttasil isnaduhu, yang sanadnya bersambung. Sanadnya dari bersambung. sini sudah ketahuan bahwa yang akan beliau klaim, yang beliau garansi sebagai as-sahih, al-jami', al-musnad, as-sahih. Yang ketiga adalah memiliki sifat as-sahih. As-sahih. Jadi as-sahih ini sifat bagi al-jami' al-musnad. Kalau dia tidak memiliki sanad yang bersambung, dia tidak memiliki sifat as-sahih. Jadi jangan salahkan beliau. Beliau hanya memberikan bonus-bonus saja itu, yang mu'allaq dalam Sahih Bukhari itu, yang tiba-tiba qala Abu Hurairah begini, itu namanya mu'allaq, bukan musnad. Atau hadis-hadis yang disebutkan dengan sanad yang tidak lengkap. Dan mu'allaq ini berbeda, tidak dalam yang beliau garansi. Jadi bonus aja, bonus. Misalnya antum beli daging, saya beli daging sapi ya, kasih sekilo daging sapi, bonusnya apa? Ada jeroan, ada tulang sedikit, atau ada gaji sedikit. Loh, kok saya dikasih gaji? Ya kan ini cuma bonus. Kan saya tidak mengurangi. Saya menggaransi bahwa sekilo ini adalah daging. Yang saya garansi itu dagingnya sekilo. Kalau enggak Anda tidak mau bonusnya, nggak ada masalah. Jadi dari judulnya sebetulnya yang paham, ya, makanya saya pastikan dia pasti nggak paham nih, yang mengerti ini pasti nggak paham nih. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar, dan beliau itu tidak menyebutkan semua hadis yang sahih, hanya sebagian kecil dari yang beliau hafal, yang beliau cantumkan dalam sahihnya. Beliau menghafal 100.000 hadis, dan yang beliau cantumkan dalam sahihnya hanya kurang dari 10.000. Oh, banyak banget ya. Artinya begini, mungkin orang akan bilang, berarti ada banyak yang terbuang dong. Hadis yang hilang. Tidak. Karena para ulama zaman dahulu itu ketika meriwayatkan satu matan, dan matan ini punya 100 sanad, itu dianggap 100 hadis. Padahal cuma satu matannya. Jadi dari sini kita bisa pastikan, pasti yang mereka kritis itu adalah hadis-hadis yang biasanya nggak lengkap sanadnya. Ya, jadi pertama kita harus minta orang yang mengklaim ada hadis yang bermasalah itu untuk berani menyebutkan mana hadisnya. Dan seandainya pun dia sebutkan, biasanya dia tidak akan menyebutkan sampai 20, apalagi lebih dari 20 hadis. Nah, sekarang ketika dia berani menyebutkan hadis-hadis itu,
Kita tanya, Anda tahu tidak berapa jumlah hadis dalam Sahih Bukhari? Wah, pertanyaan sulit. Iya kan? Kalau kita bicara hadis tanpa pengulangan yang beliau garansi itu sahih, itu jumlahnya sekitar dihitung oleh Ibnu Hajar 2.502 hadis. 2.502 hadis. Ini tanpa kita menghitung pengulangan-pengulangannya ya. Dan ini hanya yang sanadnya bersambung. Ya. Artinya kalau kita masukkan hadis dengan pengulangan-pengulangan, dengan yang sanadnya tidak bersambung dan seterusnya, maka jumlahnya mendekati 10.000. 10.000. Ya. Anggap aja 2.502. Ya. Kalau dia sebutkan misalnya ada 25 hadis bermasalah menurut dia. Berapa nisbah 25 dari 2.500? Oh, agak kompleks juga Ustaz ya. Paling 1%. Iya kan? 1% Anda anggap bermasalah. Berarti Anda mengakui 99% tidak bermasalah. Iya. Nah, jadi itu adalah cara yang sangat licik untuk membuat orang itu ragu terhadap kehebatan daripada kitab Sahihul Bukhari. Iya. Ya, padahal harusnya kan menilai itu berdasarkan mayoritas untuk memiliki alasan ilmiah yang cukup kuat untuk Anda meragukan keilmiahan suatu referensi. Masa hanya karena 1% bermasalah, 99%-nya Anda ragukan. Jadi kalau ada yang nanya, ada yang mengklaim bahwa di dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari itu ada hadis dhaif misalnya, hadis lemah. Itu benar apa keliru? Pertama, dia harus sebutkan. Dia nggak bisa mengklaim secara global seperti itu. Oh, justru nggak boleh? Ya karena tadi saya khawatir yang dia maksud dhaif itu adalah yang tidak lengkap sanadnya. Kalau memang itu yang dimaksud, ya memang Al-Bukhari tidak pernah menggaransi itu. Justru iya memang nggak Karena yang dinamakan sahih itu bukan yang itu. Tapi yang sanadnya bersambung. Iya, paham. Gitu loh. Makanya kalau dia tidak menyebutkan, tidak perlu kita dengar alasan itu. Iya. Nah. Tapi Ustaz, Masya Allah, tambah hangat sebenarnya, sangat menarik. Dan tampaknya memang kalau orang mau berbicara tentang Sahih Bukhari ini betul-betul harus orang yang kompeten Ustaz ya. Tentu dong. Kita harus menghargai keahlian lah. Kalau kita nggak menghargai keahlian, rusak, semua ilmu akan rusak. Bayangkan aja ketika ada seorang fisikawan dikritisi oleh tukang bangunan, terus didengar kritiknya, ya hancur. Nggak usah bicara ilmu agama, semua ilmu pun akan hancur dengan konsep yang seperti ini. Iya. Baik, Ustaz. Taib, di beberapa mungkin literatur yang juga, atau mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa di dalam Sahih Bukhari itu kan ada perawi-perawi Syiah, atau mungkin yang dikenal dengan perawi-perawi yang tersentuh tasyayyu'. Nah, kira-kira menyikapi apakah itu memang valid ada perawi-perawi dari kalangan Syiah? Yang kedua, gimana cara menyikapinya, Ustaz? Ya, pertama definisi Syiahnya ini harus kita fahamkan dulu. Perawi-perawi Syiah dalam Sahih Bukhari ataupun dalam kitab-kitab yang lain, Sahih Muslim, Sunan dan yang seterusnya, itu bukan Syiah yang ada hari ini. Pasti bukan. Oh gitu Ustaz ya? Beda? Pasti bukan. Oh. Karena Syiah yang ada hari ini itu musyrikin syirik akbar. Alhamdulillah. Iya. Karena mereka istighatsah kepada Husain, kepada Ali yang sudah mati, kepada Fatimah Az-Zahra. Ya. Itu yang mereka panggil-panggil, bukan ya Allah, tapi ya Husain, ya Ali. Oh. Itu di rudal-rudal mereka, rudalnya Iran itu tulisannya ya Husain, ya Ali. Iya, betul. Ya Zahra. Ya. Jadi mereka ini musyrikin syirik akbar. Ya, mereka mau marah silahkan aja marah. Kita bicara fakta. Iya. Ya, syirik akbar mereka itu sudah sangat sulit untuk ditutup-tutupi. Ya, itu tertulis dalam setiap acara-acara Husainiyat. Namanya aja Husainiyat, meratapi kematiannya Husain. Ya. Itu sana ya Husain. Di belakang mereka itu selalu ada memanggil-manggil orang yang sudah mati. Kemudian akidah Syiah hari ini itu sudah tidak bisa lagi dikompromikan dengan Islam. Oh gitu saja. Tidak bisa dikompromikan dengan Islam karena ada pokok-pokok ajaran Islam yang mereka terjang. Dan ini hanya diketahui oleh mereka yang mau baca. Kalau cuma lihat sosmed
pasti akan tertipu oleh propaganda Oh mereka. iya. Ya. Jadi kalau kita mau menilai Syiah itu, kita harus punya rujukan yang valid. Rujukannya apa? Anda mau bicara tentang Syiah, apa yang Anda jadikan referensi untuk menjelaskan akidah mereka? Kalau Ahlus Sunnah Islam jelas rujukannya Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana ijma'nya para sahabat. Itu rujukan kita kalau ingin bicara tentang akidah Islam. Yeah. Kalau ingin bicara tentang akidah Syiah, apa rujukannya? Ya kitab-kitab yang mereka akui sebagai kitab rujukan mereka. Jangan hanya mengutip ucapan tokoh-tokoh Syiah hari ini. Ya. Yang mereka itu memang menganut ideologi taqiyah, bermunafik. Itu salah satu prinsip agamanya Syiah, dan itu disebutkan dalam kitab-kitab Syiah. At-taqiyatu tis'atu a'syarim min dinina. Kata mereka itu, taqiyah adalah 90% agama kami. Taqiyah itu bermuka dua. Wah, berarti bisa jadi ada tokoh misalnya yang sekarang ini tokoh Pasti. Syiah yang pasti tampil semua mereka tokoh-tokoh yang tampil yang sok-sokan bela Palestina itu semuanya bertaqiyah semua. Nggak ada tokoh Syiah yang tidak bertaqiyah di depan Ahlus Sunnah. Oh gitu Ustaz ya? Iya. Dan itulah repotnya kalau kita tidak merujuk kepada kitab-kitab induknya mereka. Oke, saya kasih tahu penjelasan dari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya, satu dari imam yang 4 yang diakui oleh seluruh Ahlus Sunnah. Ya, karena kalau Syiah ini jangan dianggap sebagai Ahlus Sunnah ya. Kita harus pisahkan dulu. Mereka punya akidah yang berbeda, agama yang berbeda, kitab sucinya pun berbeda. Ya, dan itu menurut Khomeini yang sudah pendiri atau pencetus revolusi Iran, Khomeini itu dia menulis kitab Al-Hukumatul Islamiyah. Dalam bahasa Arab dia tulis. Dan dia mengatakan bahwa kami punya mushaf Fatimah yang tebalnya 3 kali lipat mushafnya kalian Ahlus Sunnah, dan tidak ada satupun hurufnya yang sama dengan hurufnya Al-Quran. Berarti kitabnya apa itu? Bukan Al-Quran lah. Pasti. Belum lagi akidah tentang kemaksuman imam mereka. Bahkan mereka mengkafirkan hampir seluruh sahabat kecuali cuma 9 orang yang tidak dianggap murtad. Siapa tokoh sahabat yang paling mereka musuhi? Abu Bakar wa Umar. Ya, bahkan kata salah satu riwayat kitab Syiah, ya, iblis itu lebih ringan di nerakanya daripada Abu Bakar dan Umar. Yang paling berat itu Umar. Sampai di atasnya segitu Abu Bakar, nomor 3 iblis. Ya. Intinya apa yang diasumsikan bahwasanya Syiah yang ada dalam Sahih Bukhari itu adalah Syiah hari ini, itu salah kaprah. Artinya mereka ini beda ya? Beda. Imam Ahmad bilang apa? Idza ra'aita ar-rajula yasubbu ahadan min ashabin Nabi SAW. Apabila engkau melihat, mendengar ada seseorang yang berani mencela satu saja dari sahabat Nabi, fattahimhu 'alal Islam, maka tuduhlah dia sebagai musuh Islam. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah ini hidup sezaman dengan Imam Ahmad. Abu Zur'ah namanya adalah Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi. Antum tahu Ar-Razi itu nisbah kemana? Ke wilayah Iran. Nisbah ke wilayah yang namanya Rai. Dan Rai itu hari ini kota Teheran. Kota Teheran? Naam, kota Teheran itu dulu namanya Rai. Itu kotanya Ahlus Sunnah, itu negaranya Ahlus Sunnah. Dijajah sama Syiah Rafidhah. Oh gitu ya? Dijajah sama Syiah Rafidhah. Jadi jangan dikira Syiah ini musuh Israel demi kepentingannya kaum muslimin. Tidak, itu demi kepentingan mereka. Dan sama jahatnya dengan Israel. Sama jahatnya. Dan karena mereka ini musyrikin syirik akbar dan Israel ini Yahudi, jangan lupa firman Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Jangan engkau pasti, wahai Rasulullah, engkau pasti akan mendapati orang yang paling sengit permusuhannya kepadamu itu adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Abu Zur'ah yang asalnya adalah dari kota Rai yang sekarang namanya Iran itu, beliau menasehati kita ini. Idza ra'aitar rajulu
yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah SAW fa'lam annahu zindiq. Sindiq. Kalau engkau melihat ada seseorang yang berani mencela ya satu saja di antara sahabat Nabi, maka ketahuilah bahwa dia adalah zindiq. Zindiq itu adalah munafik setelah zamannya Nabi. Ya. Kalau di masa Nabi namanya munafik, setelah zaman beliau namanya zindiq. Wa dzalika li anna al-Qur'ana indana haq. Kenapa kok kita harus menganggapnya sebagai orang zindiq? Karena Al-Qur'an itu adalah kebenaran bagi kami, Bagi kaum kita muslimin, ahlu sunnah. ahlu sunnah dan kaum muslimin secara umum. Maupun dia bukan ahlu sunnah, tapi dia masih muslim, dia wajib mengimani kebenaran Al-Quran. Was sunnatu indana haqqun. Ajaran Rasulullah, sunnah pun juga kebenaran menurut kami kaum muslimin. Wa innama adda ilaina al-Qur'an was sunnah ashabu Rasulillah SAW. Dan sampainya Al-Quran dan sunnah kepada kami ini tidak lain tidak bukan melalui para sahabat. Iya, betul. Mereka lah yang menukil, Murid-muridnya. murid-muridnya Nabi. Wa innama aradu an yajrahu syuhudana liyubtilul kitaba wa sunnah wal jarhu bihim awla wa humuz zanadiqah. Mereka kenapa mengkritik para sahabat? Itu hanya wasilah saja. Target mereka sebetulnya adalah bagaimana kaum muslimin meragukan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Supaya ujung-ujungnya Al-Quran nanti dianggap bermasalah, sunnah dianggap bermasalah. Karena orang yang membawa sunnah itu diragukan. Nggak bisa dipercaya. Ya, paham. Iya kan? Padahal mereka lah orang-orang yang mencela sahabat itulah yang lebih pantas untuk kita kritik, kita cela, dan mereka lah orang-orang zindiq. Itu nasihat para ulama kita. Dan sangat-sangat logis. Sangat logis. Sebelum lebih lanjut ke sana, Ustaz. Sebenarnya pembahasan Syiah ini mungkin butuh jilsah khusus kayaknya, Ustaz ya. Tapi tadi yang antum sebutkan bahwa Syiah itu Al-Qur'annya itu berbeda ataupun 3 kali. Khomeini mengatakan seperti itu. Iya. Artinya berbeda lah dengan mushaf sekarang. Nah, sekarang ini juga lagi rame nih, ada beberapa tokoh-tokoh yang mengatakan, oh enggak, Al-Qurannya Syiah itu sama. Kalau kita pergi ke Iran itu mushaf yang mereka pakai sama dengan mushaf kita. Ya taqiyah. Oh, taqiyah. Ini masalahnya begini. Anda tidak akan bisa percaya orang yang ideologinya itu 90% menghalalkan kedustaan. Dan sekali lagi, rujukan untuk mengerti akidah Syiah itu siapa? Tolong sebutkan. Kalau disebutkan Ali Khamenei, berarti sebelum hidupnya Ali Khamenei tidak ada Syiah. Dan setelah dia mati, tidak ada yang berhak bicara tentang Syiah. Kan harusnya begitu toh? Iya, betul. Kalau kita jelas, siapa rujukan kita dalam membahas akidah? Rasulullah SAW. Kitabullah. Semua akidah harus termaktub dalam kitabullah, harus termaktub dalam sunnah Rasulullah SAW, harus ada kesepakatan dari para salaf. Jelas. Tapi sekarang akidah Syiah diambil dari mana? Coba jelaskan. Dari ulama. Jangan pernah diskusi sama orang Syiah sebelum mereka menjelaskan apa rujukan Anda. Karena apa? Mereka ini pembohong. Gak bisa dipercaya. 90% agamanya itu dusta. Berkelit terus. Jadi kalau dia bilang, enggak kok di Iran gini, itu menurut siapa? Artinya bisa jadi atau memang valid bahwa mereka memang pakai, tapi keyakinan mereka enggak seperti itu gitu, dianggap jadi gini, palsu. Sekarang siapa yang berhak bicara tentang akidah Syiah? Itu dulu disepakati. Itu jawab dulu dong. Siapa yang berhak bicara? Marja. Khomeini marja atau bukan? Menurut mereka? Iya, marja. Sudah, dia mengatakan seperti itu. Iya. Anda bukan marja. Anda bilang di Iran nggak ada kok Quran yang lain. Ya itu karena memang sebetulnya mereka nggak punya. Nggak punya. Dan nggak mungkin mereka bisa membuktikan kebohongan mereka. Tapi cukup akidah mereka sudah meragukan Al-Quran. Sudah cukup. Sudah cukup. Baik. Mereka menganggap tahriful Quran. Bahkan ada kitab yang judulnya apa? Faslul Khitab fi Itsbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Faslul Khitab. Artinya adalah keputusan yang menyelesaikan segala perdebatan yang panjang, yang menetapkan adanya distorsi dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi ini sudah nggak boleh lagi kita menganggap Syiah hari ini yang diketuai oleh Khomeini, Ali Khamenei dan
para murid-muridnya ini sebagai bagian dari Islam. Ya, Gitu betul. loh. Walaupun mereka koar-koar mengatakan kami Muslim, Republik Islam Iran, ya semua klaim itu kalau nggak ada bukti nggak bisa. Apakah permusuhan mereka kepada Zionis Israel itu adalah bukti nyata mereka Muslim? Jawabnya tidak. Ya, kenapa? Karena kalau memusuhi orang kafir itu adalah bukti keislaman seseorang, maka orang kafir dari dulu juga saling perang di antara mereka. Sampai hari ini pun Rusia sama Ukraina saling perang. Ya. Cina sama Amerika perang. Apakah ketika orang kafir itu diserang, Cina nyerang Amerika, oh berarti Cina itu Muslim? Enggak dong. Enggak lah, gitu enggak. loh. Jadi nggak bisa permusuhan perseteruan politik itu menjadi tolok ukur siapa yang memperjuangkan Islam. Mereka mengakui dalam kitab-kitab Syiah itu Masjidil Aqsa itu nggak ada di bumi. Oh, nggak ada justru. Iya, tokoh-tokoh Syiah yang hari ini masih hidup pun dalam statement mereka, cuma mereka nggak bicara bahasa Indonesia, mereka bicara bahasa Arab. Jadi mohon maaf yang nggak ngerti bahasa Arab ya cuma dikelabui aja oleh media massa, bazar-bazarnya Syiah, para pendusta itu. Ya. Tapi yang tahu, yang mau membaca kitab-kitab mereka tidak pernah meyakini yang namanya Masjidil Aqsa yang ada di Gaza atau di Palestina. Nggak, di langit Masjidil Aqsanya. Jadi gitu, ya? nggak pernah mereka itu nyerang Israel demi membebaskan Al-Aqsa. Kalau mereka bilang begitu, ya itu taqiyah namanya. Iya. Masya Allah, Ustaz. Berarti kesimpulannya dari pertanyaan saya tadi itu bahwa Syiah di zaman Imam Bukhari yang memang diambil riwayat-riwayat mereka berbeda dengan Syiah yang di zaman Imam Bukhari Muslimin. Apa sih sekarang kenapa mereka dibilang fulanun syi'iyun atau rumiya bit tasyayyu'? Nah, artinya apa? Artinya tasyayyu' itu adalah menomortigakan Ali. Kalau ahlu sunnah nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar, nomor 3 Utsman, nomor 4 baru Ali. Ya, betul. Ketika mereka menjadikan Ali itu nomor 3, Utsman nomor 4, itu namanya Syi'i atau fihi tasyayyu'. Tanpa celaan sedikit pun kepada Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, semuanya radhiyallahu anhum, nggak ada mereka celah. Ya, kalau mereka menomor 2 atau menomor 1kan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, ini namanya Syi'iyun ghalin. Syi'i ekstrim. Tanpa mencela loh ya. Tanpa mencela. Jadi dia menganggap Ali itu adalah sahabat Nabi yang paling afdal secara mutlak, itu namanya min ghulatis Syiah. Termasuk Syiah yang ekstrim. Muslim, masih Muslim, tapi bid'ah. Maksudnya bid'ah mubtadi' dia. Kalau ada celaan bagaimana? Kalau mencelanya mencela musuh-musuhnya Ali yang terlibat perseteruan, misalnya dia memusuhi, mencela mereka, tidak mencela Abu Bakar, Umar ya, mencela musuh-musuhnya Ali. Ini namanya Rafidhi. Ya, lebih parah lagi bid'ahnya. Tidak sekedar Syi'i tapi apa? Rafidhi atau rumiya bir rafd. Kalau dia juga mencela Abu Bakar dan Umar tanpa mengkafirkan mereka, maka ini sudah Rafidhiyun ghalin. Ekstrim dalam kerafidhahannya. Gitu. Dan ini menjadikan hadis mereka tertolak, nggak lagi bisa diterima. Kalau sudah Rafidhi itu sudah lampu merah itu. Oh gitu ya. Nah, baik Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khairan atas penjelasannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, tadi kan antum udah menyebutkan bahwa pada dasarnya orang-orang Syiah itu mendiskreditkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Apakah itu berarti bahwa posisi mereka terhadap as-sunnah secara umum dan secara khusus terhadap Sahih Bukhari, posisinya itu adalah memang meragukan sunnah itu sendiri? Atau bagaimana, Ustaz? Ya, kalau itu Syiah hari ini yang kita maksud. Ya, bukan Syiah yang ada dalam hadis ya. Bukan Syiah yang ada dalam sanad-sanad hadis, bukan. Ya memang Syiah hari ini itu ingkar sunnah semua. Oh. Iya. Karena cukuplah mereka menganggap Abu Bakar, Umar yang sudah
top leadernya para sahabat, Abu Hurairah, semua sudah digugurkan kredibilitasnya. Jadi mereka ini sejatinya adalah ingkarus sunnah. Jadi memang Mengingkari kelompok sunnah. pengingkar sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi termasuk di dalam juga memang asalnya Sahih Bukhari dan Muslim memang sudah tidak Ya, dipercaya bukan hanya gitu. Sahih Bukhari, semua hadis Nabi pun mereka akan sikapi dengan sikap yang sama. Oh iya. Kecuali saat takiyah modenya lagi on. Jadi kalau mereka tuh bicara, Ya. itu ingat-ingat aja, ini kalau lagi bertakiyah, Ya. pasti mereka bicaranya enak-enak. Kita nggak ada masalah dengan ahlu sunnah, kita nggak ada masalah. Kita juga pakai Al-Quran yang sama kok. Iya. Kita juga percaya dengan Nabi yang sama dan seterusnya. Itu mereka lagi bertakiyah. Tapi sekali lagi sangat sulit Anda itu bisa percaya kepada orang-orang yang mengaku Syiah hari ini tanpa Anda merujuk ke kitab-kitab rujukan mereka. Karena kalau kitab tuh nggak bisa bertakiyah. Ya. Tolak ukurnya justru Sudah memang. tertulis seperti itu. Jadi kalau kita mau tahu harusnya kembali ke literatur asli mereka, Pertama, otoritatif mereka. sebelum kita ini diskusi sama mereka itu kita harus minta pengakuan dulu dari mereka. Rujukan Anda ini siapa? Iya. Kalau mereka tidak mau sebutkan rujukan, ya nggak usah berdiskusi dengan mereka karena akan berkelit terus. Iya, nggak akan clear. Nggak akan bisa. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Poin lain, Ustaz, terkait hadis ahad. Ini juga sering kita baca dan sering kita dengar. Ada sebagian kalangan atau kelompok mungkin dari kaum muslimin yang mengklaim bahwa nggak boleh kita berargumen dengan hadis ahad, terutama dalam persoalan akidah. Kenapa? Karena hadis ahad itu posisinya meragukan, apalagi Dhanni. dalam Dhanni gitu. ya dhanni, apalagi dalam persoalan akidah. Sementara persoalan akidah itu harus jelas, clear, hitam dan putih. Kalau hadis ahad kan semacam abu-abu, Ustaz. Gimana tuh menyikapinya, Ustaz? Ya, pertama dari muqaddimah mereka, prolog mereka sudah salah. Hadis ahad itu dhanni. Udah salah. Oh, justru salah. Kenapa salah, Ustaz? Saya tanya, definisi hadis ahad yang mereka maksud itu kan yang tidak mutawatir toh? Iya, betul. Tidak mutawatir. Baik. Sekarang adakah definisi baku tentang hadis mutawatir itu yang seperti apa? Jawabnya nggak ada. Iya. Definisi baku mutawatir menurut mereka yang mengklasifikasikan hadis menjadi mutawatir dan ahad itu nggak ada kesepakatan di antara mereka kapan suatu hadis itu dianggap mutawatir dan kapan itu belum dianggap mutawatir. Sebagai contoh, ini kan pembahasan dalam ilmu mustalah hadis. Iya, betul, Ustaz. Betul. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Alfiyatul Hadits wal Athar, beliau mengatakan وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر وقوم حددوا ب10 وهو لدي أجود وقيل ب12 أو 20 وقيل 40 أو 70. Masya Allah. Kayaknya perlu diterjemahkan, Ustaz. Pasti. وما رواه عدد جم, Ya. suatu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Yajib ihalatu ijtima'ihim 'alal kadhib. Yang saking banyaknya mereka yang meriwayatkan ini, secara logika kita bisa pastikan mereka ini mustahil bersekongkol untuk bohong semua. Jumlah yang besar itu ya. Nah, Ya. dan disebutkan tambahan kriteria lain yang mereka riwayatkan itu alus sesuatu yang bisa dilihat atau didengar. Wa kana mustanadu riwayatihim al-hiss. Artinya mereka bukan meriwayatkan mimpi. 10 orang mengisahkan mimpinya masing-masing, nggak akan jadi mutawatir. 1000 orang nggak akan jadi mutawatir. Karena mimpi itu nggak bisa dideteksi. Ya. Jadi harus sesuatu yang bisa didengar atau bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Fal mutawatir. Maka itulah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang secara logika mereka nggak mungkin bersekongkol untuk bohong. Maka itu namanya hadis mutawatir. Ya. Baik. Berapa minimal jumlahnya? Karena banyak itu. Banyak itu jumlahnya minimal berapa? Benar. Kan harus ada minimal. Karena Betul. begitu jumlah minimal nggak masuk berarti dia ahad. Ya, benar. Otomatis. Benar.
Wa qaumun haddadu bi ashratin. Sekelompok ulama, sejumlah orang membatasi minimal ada 10 perawi. Maksudnya gimana? 10 perawi di masing-masing level sanad. Ada namanya tabaqatus sanad. Ya, ya. Ada tabaqatus sahabah. Di levelnya para sahabat, minimal ada 10 sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah. Ya. Turun satu level, murid-muridnya sahabat, minimal juga ada 10. Turun lagi, muridnya para tabi'in juga minimal 10. Terus sampai dia dikodifikasikan. Entah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lain-lainnya. Ya. Begitu di salah satu level ini, cuma ada 9. Langsung 10, turun grade-nya. 9, 10, 10, 10. Ahad. Langsung jadi ahad. Langsung jadi ahad. Ini orang nggak paham kadang. Dikiranya ahad itu sesimpel yang mereka bayangkan. Salah. Pokoknya setiap level kurang dari jumlah minimal mutawatir berarti dia ahad. Itu kalau kita mengadopsi yang mengatakan minimalnya berapa? 10. Ada nggak pendapat kedua? Ada. Wa qila bithna ashar. Enggak. Minimal 12, nggak 10. Di setiap tabaqah itu. Iya. Jadi kalau sahabatnya 12, tabi'innya 11, ahad. Nggak mutawatir. Walaupun berikut-berikutnya 12. Iya, iya, iya. Wa qila bithna ashar au 20. Ada yang bilang enggak, minimal 20. Oh. Ada yang bilang enggak, minimal 40. Ada yang bilang enggak, minimal 70. Banyak ya? Banyak kaul. Baik. Oke, kalau kita nggak mengacu kepada kaul-kaul ini, tapi kita mengacu kepada definisi lain, pokoknya yang namanya mutawatir itu adalah berita yang menjadikan siapapun yang mendengarnya yakin. Ini akan lebih bias lagi. Iya, karena nggak jelas standarnya. Nggak ada batasan pasti kapan orang suatu yakin. berita itu akan menimbulkan keyakinan. Coba kalau saya tanya antum, misalnya, anak tanya antum yakin bapak antum itu fulan, bapak antum yang sekarang antum anggap bapak itu, antum yakin? Iya, yakin. Dasarnya apa? Dasarnya karena saya dilahirkan oleh istri bapak saya, itu ibu saya. Oke. Antum pernah melihat pernikahan mereka berdua? Nggak melihat langsung, tapi ada fotonya. Ada fotonya. Ya. Oke. Mungkin tidak foto itu foto orang yang memang benar-benar menikah, tapi kemudian antum diadopsi misalnya. Kemungkinan ada. Oh iya sih, memang ada kemungkinan. Kan, ada kemungkinan. Nah, artinya kenapa saya harus katakan ini? Untuk meyakini sesuatu, kadang tidak perlu serumit yang mereka persyaratkan. Oh iya. Gitu loh. Iya. Kita nggak pernah mempersyaratkan saya harus mendengar dari 10 orang yang bersaksi bahwa fulan adalah bapak saya. Iya. Baru saya percaya kan gitu. Iya, benar. Enggak kan? Antum cuma lihat kartu keluarga orang tuanya fulan. Udah langsung percaya. Lihat akte kelahiran 1 ditulis, udah langsung percaya. Antum nggak pernah cross check. Iya. Contoh simpel lainnya, kalau kita ikuti definisi yang pokoknya ketika berita itu menimbulkan keyakinan bagi yang mendengar, itu sudah mutawatir. Dan ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini, kita nggak bicara hadis ya, kita bicara kehidupan sehari-hari ini, orang itu mau tidak mau dia harus menerima kabar ahad. Oh gitu Ustaz ya? Nah, nggak akan bisa jadi orang waras kalau dia persyaratkan harus mutawatir dengan jumlah tertentu baru dia akan percaya. Wallahi nggak akan jadi orang waras dia. Oh gitu. Misalnya gimana? Stres dia. Contoh, antum pernah perjalanan dari luar kota? Iya. Ya. Kemudian antum tidak tahu jalan, tidak tahu arah, antum bertanya kepada seseorang, pernah? Iya, sering. Sering. Berapa banyak orang yang antum tanya dengan pertanyaan yang sama sampai antum ikuti arahannya? Iya, satu orang udah ngomong langsung percaya gitu. Percaya kan? Khobar ahad berarti. Oh iya. Kalau kita ambil jumlah minimal 10, orang yang mengatakan kalau itu masih ahad nggak boleh kita anggap sebagai dasar akidah. Sampai dia tahu mutawatir baru boleh
jadikan sebagai dasar akidah. Alasannya apa? Karena khobar ahad itu dhonni, tidak qat'i. Nah, kata-kata dhonni ini sudah salah. Dhonni itu bukan karena dia ahad, bukan karena dia dhonni itu bukan karena dia ahad. Dhonni itu karena tidak cukup kuat bukti-buktinya. Ya, kalau nggak cukup kuat bukti-buktinya itu namanya dhonni. Begitu buktinya kuat, walaupun cuma satu orang yang mengabarkan, Anda wajib percaya. Kalau nggak percaya, Anda stres. Contoh, ada seseorang berobat kepada dokter spesialis. Sakit gigi dia. Dokternya berapa orang? Satu orang. Ya. Diperiksa sama dokter, Pak, sudah busuk Pak gerahamnya. Dicabut Pak ya? Khobar ahad nih. Dokternya bohong nih. Nggak percaya. Toyib silahkan. Mau cross check ke berapa dokter sampai dia cabut giginya? Iya. 10 dokter? Orang gila yang seperti itu. Satu aja udah kita paling cross check dokter kedua. Kalau duitnya turah-turah dokter ketiga. Semua bilang cabut. Masih ahad juga kan? Masih. Kan minimal 10 tadi. Masih ahad tuh dokternya. Dia rela dicabut giginya. Iya betul. Bahkan kasus lain, orang kena diabetes. Sudah mulai membusuk, ada gangren. Periksa ke dokter internis. Pak, ini sudah harus diamputasi. Kira-kira orang rela nggak kakinya dipotong hanya karena ada khobar yang dhonni? Rela nggak? Ya rela. Orang gila itu. Ya. Kalau khobarnya itu masih dhonni menurut dia, dan dia rela kakinya dipotong, itu orang nggak waras. Artinya dia akan merelakan kehilangan anggota badan ini manakala dia yakin. Kan gitu logikanya tuh. Iya betul. Yakin bahwa dengan dipotongnya kaki dia ini, pembusukan tidak akan menyebar semakin luas. Kalau mereka mengatakan sebagai bentuk argumen balik ya Satya, itu kan dalam urusan-urusan dunia. Tapi dalam urusan akidah, ini kita harus lebih ketat tuh Sat. Apalagi persoalan akidah itu kan kaitannya dengan akhirat gitu. Gimana tuh? Loh, kan intinya tadi nggak boleh kalau tidak qat'i. Qat'i itu apa definisinya? Meyakinkan. Ya, meyakinkan. Artinya ketika keyakinan itu muncul, maka itu sudah namanya sesuatu yang qat'i. Mau itu perkara akidah, mau perkara ibadah. Siapa yang mengatakan perkara akidah harus qat'i, ibadah tidak qat'i? Itu klaim dari siapa? Klaim mereka juga. Islam tidak membeda-bedakan. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah wajib diterima. Nggak ada ayat yang mengatakan yang dalilnya hadisnya mutawatir saja kalian imani ya. Yang ahad nggak diimani. Nggak ada ayat kayak gitu. Nggak ada hadis kayak gitu. Iya juga sih. Jadi klasifikasi dikotomi ini itu adalah bid'ah mereka sendiri. Gitu. Cukup kita berikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Artinya keyakinan itu muncul tidak harus karena beritanya mutawatir. Ahad pun sangat sering menjadi dasar kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang sangat besar dalam hidup kita. Ya, orang rela dipotong, orang rela di amputasi, orang rela harus merogoh kocek yang besar. Dan semuanya diasaskan pada khobar ahad, bukan khobar yang mutawatir. Gitu loh. Dan memang secara dalil Islam tidak mempersyaratkan harus semua hal itu mutawatir. Boleh kok ahad karena ada dugaan kuat. Ya, yang penting ada dugaan kuat, dia itu jujur. Berita ini benar. Selama belum terbukti beritanya salah, maka kembali ke hukum asal. Jadi konsepnya sebenarnya sederhana. Mereka ini hanya bermain di kemungkinan-kemungkinan. Nah, kalau kita bermain di kemungkinan tanpa ada hujah yang ilmiah, kita stres nanti. Coba sekarang orang jalan di jalan raya, mungkin nggak kecelakaan? Mungkin nggak tempat ini sekarang tiba-tiba roboh? Ya, mungkin Tapi saja. ada tanda-tanda roboh nggak? Nggak ada. Karena nggak ada tanda-tanda, kita kesampingkan kemungkinan itu. Kan harus begitu cara orang menjalani hidup, kan harus seperti itu. Karena nggak ada tanda-tanda saya akan kecelakaan, motornya sehat, jalannya juga terang, nggak gelap, saya nggak ngebut. Kenapa saya harus takut kecelakaan di jalan? Walaupun kemungkinan itu ada.
Iya. Orang naik kendaraan, naik kereta, mungkin nggak kecelakaan kayak yang kemarin terjadi. Semuanya mungkin. Naik pesawat jatuh, mungkin semua. Cuman atas dasar apa saya harus menghindari sesuatu yang masih kemungkinan kecil? Begitu pula dalam menilai hadis itu ya Ustaz ya. Sama dong. Ya, mereka akan bermain begini. Kan bisa saja perawi itu salah, perawi itu lupa, atau dia bohong. Iya, semuanya itu masih bersifat kemungkinan. Iya. Tapi sikap ilmiah, sikap objektif itu mengharuskan seseorang untuk mengesampingkan semua kemungkinan kecil. Iya. Dan hanya mengambil kemungkinan yang dominan. Itulah yang namanya ghalabatul dzan atau dugaan kuat. Iya. Dan dalam konsep syariat, dugaan kuat itu diperlakukan seperti keyakinan. Ya, yunazzal manzilatal yaqin. Yang dugaan kuat itu. Ya, seperti kejujuran seseorang emang dikenal jujur. Kalau ditanya, mungkin nggak orang jujur itu bohong? Mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja. Sebagaimana mungkin nggak pembohong itu jujur sekali-sekali? Iya mungkin. Iya mungkin saja. Mungkin banget ya. Tapi kalau kita nggak menggunakan hukum asal, kacau dunia ini. Ya akhirnya Orang semuanya yang jujur kita duga dia bohong. semuanya diragukan. Anda punya bukti tidak dia bohong? Iya, Kalau terbukti bohong, ya berarti dalam kasus ini dia bohong. Ya. Karena dia pada dasarnya nggak pernah bohong, kecuali saat dia terbukti bohong. Demikian juga pembohong, mungkin nggak jujur, ya mungkin saja. Anda punya bukti dia jujur? Nggak ada, ya berarti hukum asalnya dia bohong. Iya. Harus begitu lah. Iya, Kalau begitu gimana coba? Betul Ustaz, betul Ustaz. Nah. Baik Ustaz. Dari seluruh pembahasan yang kita bahas tadi Ustaz, kayaknya semuanya bermuara kepada sebuah gerakan. Nggak tahu kapan munculnya itu ingkarus sunnah seperti yang antum sebutkan juga tadi. Apakah gerakan ingkarus sunnah ini atau pengingkar atau penolak hadis atau yang mungkin diistilahkan Qur'aniyun yang hanya mengambil dari Al-Quran saja, memang ada di negara kita ini? Ada, ya, karena kemunculan ini juga sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah SAW. Sejak zaman beliau mengatakan yushikur rajulu muttaki'un ala arikatihi syab'an ya'tihi hadithun min hadithi fayaqulu alaikum bihadzal Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuh ala wa innama utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ya, hadisnya Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi pernah mengatakan akan tiba masa. Ini peringatan dari beliau ya. Di mana seseorang dalam keadaan kenyang, duduknya orang yang santai-santai, yattaqi ala arikatihi itu begini. Jadi ada sandaran, dia sambil santai gini. Ini menunjukkan orang pemalas. Bukan orang yang memang talibul ilm, bukan. Oh, ya gitu. Jadi dari kronologinya itu Nabi ingin menggambarkan biasanya yang suka ngeritik-ngeritik itu pemalas. Orang yang cuman hobinya makan ngisi perut aja. Bukan seorang sosok orang berilmu, talib ilm, bukan. Terus datang sebuah hadis di antara hadis-hadisku kepadanya. Disampaikan. Apa kata dia? Udahlah, cukup kalian berpegang dengan Al-Quran ini aja. Kalau Al-Quran mengatakan ini haram, baru kalian haramkan. Kalau Al-Quran tidak mengharamkan, harus menghalalkan, ya halalkan saja. Walaupun ada hadis yang mengharamkan, nggak usah. Apa kata Nabi? Ala wa inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ingat ya, aku ini diberikan wahyu berupa Al-Quran dan wahyu lain yang semisal dengan Al-Quran. Yaitu sunnah. Sunnah, Masya Allah. Ini beliau memperingatkan akan munculnya orang-orang Qur'aniyun atau ingkarus sunnah itu. Di Indonesia ada. Oh, ada Ustaz ya? Ada ingkarus sunnah. Mereka semua yang mengatakan kan nggak ada ayatnya dalam Al-Quran yang mengharamkan. Apa ayat yang mengharamkan makan daging anjing misalnya? Apa ayat yang mengharamkan makan daging kodok misalnya? Atau mengharamkan makan binatang-binatang tertentu yang nggak ada ayatnya? Iya. Itu kan ada dalam hadis, kan nggak ada dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran mengatakan kul innama kul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. 4 hal cuma disebutkan di sini. Loh, kan ada dalam hadis yang burung berkuku tajam,
hewan buas bertaring dan lain-lain. Mereka tidak mau mengikuti apa yang ada dalam hadis, mereka hanya mencukupkan dengan yang ada dalam Al-Quran. Itu ciri khas dari ingkarus sunnah. Ya, ciri khasnya begitu ada ya. Saya tidak perlu sebut, tapi siapapun yang tidak merujuk kepada sunnah itu, atau yang beralasan ya sunnah itu nggak bisa kita jadikan sebagai sandaran hukum karena ada hadis-hadisnya pada dhaif, ada yang nggak benar, akhirnya dia hanya mengarahkan kepada Al-Quran saja, itu ciri khas dari ingkarus sunnah. Ada nggak ciri lain Ustaz untuk mengidentifikasi Qur'aniyin ini atau pengingkar sunnah ini, terutama di media-media sosial? Misalnya mungkin ada begini sehingga orang tahu, oh iya ini pengingkar sunnah kayaknya. Ya, mereka yang dari narasinya mungkin Ustaz. Dari narasinya seperti orang-orang liberal yang pada umumnya itu menjatuhkan kredibilitas ilmu hadis. Jadi ingkarus sunnah itu ada dua macam. Ada ingkarus sunnah secara total, ada ingkarus sunnah parsial. Oh, ada juga yang parsial. Ada yang parsial. Contohnya yang tadi Antum sebutkan, kita hanya menerima yang mutawatir ya dalam akidah. Yang itu juga digolongkan. Itu ingkarus sunnah tapi parsial. Oh gitu. Kalau yang total, Syiah Rafidhah. Itu total Ustaz. Karena mereka mengkafirkan para sahabat. Mau hadis dari mana yang akan mereka terima? Akhirnya mereka berdusta atas nama Ahlul Bait. Ya, berdusta mengatasnamakan kedustaan ini atas nama imam-imam Ahlul Bait, karena nggak ada lagi sahabat yang mereka anggap bisa dipercaya. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Syiah. Ada lagi orang Khawarij yang klasik ya, yang tempo dulu. Karena Khawarij tempo dulu itu mengkafirkan para sahabat. Sehingga otomatis mereka tidak akan belajar dari para sahabat. Semua hadis yang disampaikan oleh para sahabat ini sudah gugur kredibilitasnya. Tapi kalau Khawarij sekarang nggak begitu. Artinya Khawarij ini udah nggak ada eksistensinya. Yang sekarang ini tidak seperti itu. Tapi yang dulu itu termasuk yang ingkarus sunnah. Ada juga mereka yang liberal, itu bagian dari ingkarus sunnah. Yang menganggap Bukhari juga manusia kok. Mereka nahnu rijal wa hum rijal. Nah, misalnya gitu. Itu ingkarus sunnah yang itu parsial itu. Parsial juga. Parsial. Ya, kalau dituruti bisa semuanya juga diingkari juga bisa. Mereka orang-orang aqlaniyun, orang-orang yang menolak hadis karena dianggap nggak masuk akal. Itu juga bagian dari ingkarus sunnah yang parsial. Ya. Contohnya menolak hadis tentang lalat. Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyatrahhu thumma liyashrabhu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari dawa. Hadis ini riwayat Bukhari. Kalau ada lalat yang masuk dalam minuman kalian, tenggelamkan. Kemudian buang. Sisanya minum aja kalau mau minum. Karena di salah satu sayapnya lalat itu ada penyakit, di satunya lagi ada penawarnya. Wah, gimana lalat isinya bakteri kok kita disuruh minum bla 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 dan seterusnya. Ini hadis ahad, nggak masuk akal dan seterusnya. Nah, ini salah satu bentuk ingkarus sunnah yang sifatnya parsial. Termasuk juga mereka yang mengkritisi sebagian sahabat. Ya, misalnya mengkritisi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada juga itu, mereka tidak mengaku sebagai ingkarus sunnah, tapi mereka mengkritik Abu Hurairah kok bisa banyak-banyak riwayatan hadis dari mana ini? Nggak mungkin, nggak logis ini. Dia masuk Islam cuma 4 tahun, hadisnya 5.000 lebih. Berarti kesannya kayak metodologis banget ya? Iya, seakan-akan ilmiah gitu. Memang itu gaya mereka tuh begitu. Sebetulnya tidak ilmiah. Ya, mumpung saya sudah sebutkan syubhatnya, saya akan bantah sekalian di sini. Iya. Ketika dikatakan Abu Hurairah itu baru masuk Islam 4 tahun, tapi kenapa hadisnya jauh lebih banyak daripada mereka yang membersamai Rasulullah sejak awal Rasulullah mendakwahkan Islam? Jawabnya simpel. Para sahabat itu tidak fokus untuk meriwayatkan hadis sebagaimana fokusnya Abu Hurairah. Abu Bakar lebih alim daripada Abu Hurairah. Lebih banyak hadis yang ada di dadanya Abu Bakar daripada yang dihafal oleh Abu Hurairah. Umar juga sama. Tapi karena
fokusnya Abu Bakar dan Umar ini adalah untuk mengatur negara sepeninggal Rasulullah, ngurus umat, ngurusin umat. Maka selama sudah ada sosok seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah dan sahabat-sahabat lain yang menyampaikan hadis sudah cukup, sudah terwakili. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, lamanya seseorang belajar itu tidak harus berbanding lurus dengan serapan ilmu. Kan betul. Tergantung cara orang belajarnya, betul tidak? Iya, betul. Ada orang, saya sudah jadi muridnya Ustadz Fulan selama 10 tahun. Iya. Tapi kajiannya seminggu sekali. Cuma 2 jam dia ngaji. Iya. Sudah begitu dia tidak begitu kuat dalam menghafal. Bandingkan dengan yang ngajinya cuma setahun, tapi tiap hari dan serius gitu. 6 jam dalam satu hari dia belajar. Ya ini lebih lama sebetulnya, serapannya lebih banyak. Nah, betul. Abu Hurairah itu orang yang bermulazamah dengan Nabi SAW. Memang fokus Ustaz, sampai nggak kerja dia. Dia tidurnya di masjid, rela ditinggal itu. Negeri asalnya, kampung halamannya di Daus ya. Kabilah Daus, ditinggal, dia datang ke Madinah, dia cuman mencukupkan diri dengan tidur di jadi ashabus suffah. Di emperannya Masjid Nabawi. Kalau ada yang ngasih makan dia makan, kalau enggak dia puasa. Demi apa? Dia ingin jadi orang yang pertama kali dengar hadisnya Rasulullah SAW. Jadi ada pengorbanan waktu yang lebih besar yang dilakukan oleh Abu Hurairah, sehingga wajar kalau hadisnya lebih banyak. Yang kedua, ini adalah bagian dari mukjizatnya Rasulullah SAW. Pernah beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, ayyukum yabsutu rida'ahu hatta aqdhiya maqalati hadhihi thumma yadhummuhu ila sadrihi fala ansa ma aquluhu ba'd. Adakah di antara kalian yang akan membentangkan kain atasannya dia untuk menutup bagian atas badannya itu, dibentangkan begini sampai aku selesai berceramah. Setelah itu dia dekap ke dadanya, insya Allah semua yang aku sabdakan tidak akan dia lupakan. Abu Hurairah mengikuti. Dan setelah itu beliau menjadi orang yang tidak pernah lagi melupakan apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Jadi ini adalah ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat lain. Jadi beliau lebih totalitas dalam mencari hadis. Kemudian hafalan beliau itu memang luar biasa. Kemudian beliau fokus hanya nyebarkan hadis. Sedangkan sahabat yang lain sehari-harinya sebagaimana manusia lain, dia harus jualan, harus gini, harus gitu. Nanti ada urusan kenegaraan, ada urusan jihad, ada urusan macam-macam. Betul. Nah, jadi itu ada alasan logis semua. Baik, Ustaz. Masya Allah. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Kira-kira apa sih nasihat Ustadz untuk anak-anak muda nih, penuntut ilmu ataupun awam yang notabene biasanya kan nggak memiliki kapasitas untuk menilai ini ucapan benar, ini klaim ini benar, apalagi di tengah gempuran media sosial, terutama kaitannya dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena ini kan rentan banget ya, masyarakat khususnya awam bisa terkena propaganda-propaganda seperti ini. Kira-kira apa nasihat Ustadz untuk kaum muslimin secara umum di dalam menyikapi ataupun mendengarkan, seandainya misalnya yang suka menonton media sosial misalnya, apa sikap yang terbaik supaya bisa menyaring informasi-informasi yang tidak valid atau bahkan mungkin lebih cenderung menjerumuskan orang kepada terjatuh kepada yang namanya kelompok ingkar sunnah tadi itu, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan panduan dalam hal ini. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu. Kalau kalian tidak tahu. Ahlul dzikr artinya ahlul ilm. Jangan dibiarkan, Ustaz ya. Jangan dibiarkan. Dan tanyanya harus kepada ahli ilmu. Jangan tanya ke temen, tanya ke sosmed, tanya ke akun-akun gak jelas. Gak bisa belajar akidah, belajar iman, belajar agama, tapi sumbernya sembarangan. Ya. Mau tanya tentang kesehatan, tanya kepada ahli kesehatan. Taunya gimana dia ahli? Dia punya gelar nggak? Minimal. Dia belajar di mana? Sekarang boleh nggak orang mengklaim saya ini dokter spesialis bedah? Mana Pak ijazahnya, Pak? Nggak bisa ditunjukkan misalnya. Berapa kuliah di fakultas mana yang mengajarkan ilmu ini?
Artinya harus bisa ditelusuri background ilmiah dia. Ya. Nggak ada masalah Anda cerewet sedikit menyelidiki latar belakang pendidikan seseorang sebelum Anda ambil ilmunya. Memang harusnya begitu. Ya. Ya, harusnya kan seperti itu loh. Iya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan kritis ketika Anda mendengar sesuatu dari orang yang belum Anda kenal kapasitas ilmiahnya. Bagaimana cara kritisnya? Adalah dengan menanyakan, kok saya dengar si Fulan bilang begini, bagaimana ya? Iya. Tanyakan kepada ahlinya. Iya. Jadi kalau Anda ingin belajar dari ahli. Yang sudah jelas-jelas dia itu ahli, diakui ilmunya oleh para pakar di bidang itu. Iya. Yang kedua, ketika ada sesuatu yang janggal, tanyakan kepada orang yang berilmu. Apakah kejanggalan ini memang itu salah atau bagaimana? Dan jangan belajar dari sumber-sumber yang tidak jelas. Jadi kenapa Nabi SAW itu memperingatkan kita tentang bagaimana Allah mencabut ilmu? Iya. Innallaha la yaqbidhu hadzal ilma intiza'an yantazi'uh. Allah itu ketika ingin mencabut ilmu din ini tidak dicabut begitu saja, kata Nabi SAW. Walakin biqabdil ulama. Tapi dicabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Pertanyaan saya, Allah tahu nggak bahwasanya para ulama itu akan meninggalkan kitab-kitab tulisan mereka? Tahu nggak Allah? Tahu. Pasti tahu. Tahu. Kalau kita tanya, tahu nggak Allah bahwa di era modern ini ulama-ulama yang hidup di zaman kontemporer tidak hanya meninggalkan kitab, tapi juga meninggalkan rekaman audio dan video. Allah tahu nggak? Tahu pasti. Tahu. Tapi tetap saja Allah ketika mewafatkan orang-orang yang berilmu sampai nggak ada lagi orang berilmu, itu berarti ilmu sudah diangkat. Artinya ilmu nggak bisa dipelajari one way, satu arah, hanya dari channel YouTube, ChatGPT. hanya dari apalagi ChatGPT ya, robot. Iya. Hanya dari kitab, nggak bisa hanya dengan cara seperti itu Anda akan benar dalam belajar. Iya. Karena kalau Anda itu baca kitab saja, ini kitab yang nulis Al-Imam Al-Bukhari, betul. Ya, cuman Anda salah bacanya. Apa hasilnya? Pemahaman Anda salah. Iya. Atau Anda bacanya betul, nggak salah baca, tapi memahaminya salah, mungkin salah. Iya. Salah juga pemahamannya. Maka butuh guru. Atau ada salah cetak. Kan mungkin aja salah cetak. Cetakannya bukan cetakan yang bagus. Betul. Banyak kacau tipu-tipunya. Artinya ini semua sangat rentan apabila kita tidak belajar dengan guru yang ahli. Saya akan dengar videonya. Iya, kalau Anda gak paham, Anda mau tanya sama video? Gak bisa. Tetap harus ada orang yang ditanya langsung. Iya. Inilah makanya talaki gak bisa menggantikan belajar yang one way itu nggak bisa menggantikan belajar yang dua arah. Oleh karena itu ketika sudah nggak ada ahli ilmu, walaupun kitab mereka ada semua, video mereka ada, audio mereka ada, tapi orangnya sudah mati semua, berarti ilmunya sudah habis. Sudah dicabut. Makanya hati-hati. Kita harus belajar dengan metode yang benar. Kalau Anda sudah punya prinsip-prinsip, nggak apa-apa Anda simak video-video itu, tapi Anda udah punya prinsip gitu loh. Jangan orang baru pemula nggak mau datang ke majelis ilmu, maunya cuma nyimak channel-channel nggak jelas, ya short video yang isinya cuma konten kreator. Ya subhanallah, kok belajar dari konten kreator gitu loh. Itu udah fenomena umum saat. Ini yang berbelajar bertahun-tahun dianggap nggak berilmu, tapi konten kreator yang nggak jelas belajarnya dari mana, mungkin AI generated itu video, comot sana comot sini, itu yang jadi rujukan. Lah ini yang salah orangnya. Iya. Ulama masih ada kok, Anda tinggalkan majelisnya, Anda justru ngambil ilmu dari tempat-tempat nggak jelas. Ibnu Sirin rahimahullah, salah satu tabi'in senior, mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah bagian dari din. Kalian lihat dong, dari mana kalian ambil ilmu kalian? Ambil agama kalian dari mana? Iya. Gitu. Baik, Masya Allah, sangat menarik Ustaz.
dan rasanya pengen berlama-lama sama Ustadz ngobrol. Dan terus terang ya, ngobrol lebih banyak tentang ilmu Ustadz, alhamdulillah. Tapi karena waktu, saya ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas waktunya dan atas juhudnya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Sahabat sekalian, sudah ditangkap tadi penjelasan Ustadz kita Dr. Sofyan Baswedan. Jadi kesimpulannya, hati-hati dengan berbagai klaim-klaim, syubhat-syubhat yang menolak misalnya sunnah dari kalangan Syiah, dari kalangan liberal, ataupun dari kalangan-kalangan yang lain. Silakan antum simak kembali penjelasan Ustadz kita tadi satu persatu, diresapi supaya bisa mendapatkan ilmu yang kokoh, sehingga di kehidupan kita mendapatkan arah yang jelas, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terombang-ambing oleh syubhat-syubhat yang beredar khususnya di media sosial.